Di video kali ini kita akan membahas tentang spacer, ya, spacer. Jadi kita ada satu elemen namanya spacer di sini, space. Jadi sesuai namanya, elemen ini berfungsi untuk membuat space, ya. Ya iyalah namanya spacer. Oke, aplikasinya seperti apa sih? Nah, saya beri contoh, misalkan kita punya section seperti ini, ya. Tentu ini contoh yang kurang bagus. Kenapa? Kurang, white space-nya kurang. Jadi harusnya yang di atas ini ada, ya, kita kasih space kosong, yang di bawah itu kita kasih space kosong. Nah, biasanya kita terkadang kita kasih aja di atasnya padding dan di bawahnya padding di section ini. Betul. Itu adalah cara pertama. Jadi kita bisa klik section, ya, kita klik advance. Di sini kita pasangin padding. Padding di sini bisa kita pasang, contohnya katakanlah 40. Otomatis akan ada semuanya di sini dikasih, ya, atas, bawah, kanan, kiri. Kalau mau cuma atas bawah saja, nah ini kita centang dulu. Yang right-nya kita kasih 0, yang left-nya kita kasih 0. Nah, otomatis ini akan ada di atas dan di bawah. Ini kita bisa atur lah, jadi misalkan 60, katakanlah, sesuai dengan keinginan kita, ya. Semakin lebar semakin bagus, tapi jangan terlalu lebar juga. Yang penting kita memberikan space yang cukup untuk supaya tulisan ini tetap fokus dan terbaca, ya. Itu oke. Itu adalah cara pertama. Ya. Oke. Cara kedua, ini kita hapus dulu, kita jadikan 0 lagi. Cara kedua adalah dengan menggunakan spacer element. Jadi spacer element ini saya pasang di bawah. Nah, ya kan? Terus lalu saya pasang juga di atas. Nah, jadi di sini kita memberikan space kosong, tapi tidak dengan padding, tapi dengan spacer. Nah, di sini, ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau memperbesar lagi, kita bisa klik di sini. Nah, ini tinggal ditarik saja. Loh. Waduh, kegedean. Jadi kita bisa tinggal tarik saja, ya. Begitu juga dengan yang di bawah. Set. Jadi sekarang spacernya pun juga live preview, ya kan, space-nya yang oke. Bisa juga kalau mau langsung kita tulis 60 gitu. 60 katakanlah. Set. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jangan lupa klik save. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah penggunaan spacer element. Nah, pasti akan teman-teman bertanya, itu ada spacer, di sebelahnya kok ada divider, ya? Apa bedanya? Sebenarnya spacer dan divider itu sama fungsinya. Jadi kita memberikan space kosong. Bedanya adalah kalau spacer itu benar-benar kosong, ya. Bahkan kalau misalkan kita klik di sini, dia nggak ada opsinya sama sekali. Tapi kalau divider agak sedikit berbeda. Divider dia masih punya beberapa opsi. Nah, coba kita tes aja. Katakanlah divider saya pasang antara tulisan di sini dengan call to action. Saya pasang di sini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Kalau kita pakai divider, itu kita memisahkan antara dua bagian dan ada garisnya. Nah, dan garisnya ini pun itu bisa kita atur. Kita buat contoh, ya. Nih, kita bisa atur kan? Kita bisa atur, jadi caranya. Terus gapnya juga bisa kita atur nih. Nah, ini sebenarnya sama kayak spacer, tapi bedanya di sini ada garis. Ya, namanya juga divider, ya, pemisah. Oke, jadi kita bisa atur juga di sini. Nah, warnanya juga bisa kita atur. Katakanlah biru. Lalu ada stylenya, bisa solid, bisa double, dot, ya kan, dash. Nah, jadi ini contohnya, double katakanlah. Ya, jadi di sini bisa teman bereksperimen. Dan yang terakhir, lebarnya juga bisa kita rubah. Tuh. Jadi ini persen, ya, dalam persen ini 100% katakanlah.
Nah, kalau misalkan dividernya model begini terus ditengahin, nah ada juga kan, teman-teman suka lihat website yang kayak gitu kan, ada masing-masing bagian kita pisahkan dengan divider, 2 garis kecil. Nah, itu adalah divider. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, misalkan begini, dah katakanlah. Jadi daerah ini dengan daerah ini dipisahkan oleh divider. Oke, jadi sekarang udah tahu bedanya ya. Kalau spacer dia kosong putih, kalau divider ada garis-garisnya yang kemudian juga bisa kita style. Nah, itu saja video kali ini tentang spacer dan divider. Semoga bermanfaat. Terima kasih.